practically setiap kali yang mulai membahas mengenai satu kitab ya, kita pasti bertanya dulu kitab ini tujuannya untuk apa gitu kan ya. Ini suatu gambaran besar yang bisa membantu kita untuk lebih mengerti kitab tersebut. Dan kalau Bapak Ibu mulai misalnya dari ESV Study Bible misalnya gitu ya, mengenai kitab Satu Raja-Raja, maka Bapak Ibu akan menemukan bahwa kitab ini dikatakan dalam introduksinya gitu, itu sedang berusaha untuk menjawab satu pertanyaan. Pertanyaan apa itu? Pertanyaan yang mengatakan bahwa jikalau Allah daripada Musa, jikalau Allah daripada Abraham dan Ishak dan Yakub itu sungguh real, sungguh eksis, dan Allah ini adalah Allah yang baik dan Allah yang berkuasa, maka kenapa bisa kota Allah tersebut, Yerusalem, dan bait sucinya, dan bahkan juga lini rajanya, Raja Daud gitu ya, lini Daud itu akhirnya hancur dan berhenti? Ini pertanyaannya, Saudara, kira-kira yang katanya sedang mau dijawab oleh kitab Satu Raja-Raja. Nah, mungkin saudara nggak menyangka kenapa pertanyaan seperti itu gitu ya, karena kan isinya kan cerita mengenai raja-raja semua gitu ya. Kenapa pertanyaannya jadi urusan mengenai jika Allah itu eksis, kok Allah bisa mengizinkan jatuhnya Yerusalem dan sebagainya di tangan Babilonia dan seterusnya. Ini karena kalau saudara setiap kali kita berusaha untuk mengerti satu kitab, saudara akan bertanya siapa audiens pertamanya, siapa tujuan target mula-mula daripada kitab tersebut. Nah, dari mana kita bisa tahu itu? Wah, saudara bisa lompat ke bagian akhir daripada kitab ini, Satu Raja-Raja, ke kitab Dua Raja-Raja ya, karena awalnya ini kan satu kitab sebenarnya ya. Dan lalu saudara menemukan apa itu cerita terakhir dalam kitab tersebut. Dan kalau saudara membaca ke belakang, saudara lompat ke belakang, saudara akan menemukan kisah yang terakhir, poin terakhirnya itu adalah mengenai Israel yang dibuang. Ya, pembuangan itu dimulai, era pembuangan itu dimulai pada akhir kitab Raja-Raja. Bait suci itu dihancurkan, Yerusalem itu runtuh oleh Nebukadnezar dan tentaranya, semua rusak, saudara. Nah, kalau kita mau lihat dengan lebih sedikit positif, memang kitab Raja-Raja, khususnya Dua Raja-Raja, sebenarnya itu berakhir dengan sedikit nada positif. Karena kita melihat raja yang terakhir daripada lini Daud, yaitu Raja Yoyakin gitu ya, itu dipersilakan untuk boleh makan di mejanya Raja Babel, meskipun sebagai tawanan gitu ya, of course. Tapi paling tidak ini berarti bahwa lini Daud tuh nggak benar-benar dipadamkan habis gitu, masih tetap ada gitu. So ada sedikit kayak remang-remang hal yang positif. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat secara keseluruhan, kitab Raja-Raja itu berakhir dengan bad news. Maka kalau ini poin terakhir daripada kitab ini, berarti kira-kira kan logisnya adalah kitab ini ditulis buat orang-orang yang setelahnya. Nah, di mana itu orang-orang setelahnya? Ya, orang-orang Israel di pembuangan. Nah, kira-kira apa itu pergumulan mereka? Apa itu pertanyaan-pertanyaan daripada mereka yang mungkin sedang mau dijawab oleh kitab ini? Dan dari situlah kita menemukan, mungkin mereka sedang memang begitu begitu berduka. Mereka telah kehilangan tanah perjanjian, mereka telah kehilangan bait suci Tuhan, mereka telah kehilangan raja lini Daud mereka. Dan kalau tiga hal ini hilang, ini berarti kayaknya sih ya, kok Tuhan nggak menepati janjinya? Di mana itu Yahweh yang berjanji semua hal itu? Karena kalau saudara ingat di dalam cerita Abraham, kita melihat Allah berjanji akan memberikan tanah bagi Abraham dan keturunannya. Di dalam cerita Musa, kita melihat bahwa Allah berjanji akan menjadi Allah bagi mereka, dan mereka akan menjadi umat bagi Allah ini. Dan lalu dalam cerita Daud, saudara melihat bahwa ada janji bahwa anak Daud itu akan memerintah sampai selama-lamanya. Maka tiga janji ini sekarang semuanya hilang, saudara. Tanah hilang, mereka dibuang, ya kan ya. Lalu Allah seperti meninggalkan mereka. Dan yang pasti lini Daud itu tidak lagi bertakhta. Padahal katanya kan sampai selama-lamanya. Selama-lamanya dari mana? Jadi saudara bisa melihat kemungkinan besar ke kitab Raja-Raja ini ditulis untuk menjawab situasi tersebut. Situasi di mana orang Israel, dan by the way semua orang zaman tersebut gitu ya, jikalau Allahnya mereka itu katanya berkomitmen terhadap mereka dan Allah itu benar-benar berkuasa, maka bagi mereka anggapannya simple, kamu nggak bakal kalah perang, nggak mungkin kalah perang, kamu akan menang terus. Dan sekarang mereka kalah, dan mereka kalah dengan begitu spektakuler di tangan Babilonia. Jadi pertanyaan yang obvious, pergumulan yang obvious bagi mereka yang ada dalam pembuangan adalah di mana Tuhan? Apakah dia ingkar janji? Apakah dia berubah pikiran? Apakah dia tidak mau lagi jadi Allah bagi kita?
ya. Apakah mungkin, bahkan mungkin mereka bertanya seperti ini, apakah mungkin dia nggak segitu berkuasanya ternyata? Misalnya gitu ya. Jadi, saudara bisa lihat ini pertanyaan-pertanyaan akan muncul bagi orang-orang yang masuk ke dalam era pembuangan, dan oleh karena itu kemungkinan besar kitab ini sedang ditulis untuk menjawab semua hal itu. 1 dan 2 raja-raja ini adalah basically jawaban dari Tuhan sendiri kalau kita mau bilang mengenai pertanyaan tersebut. Tapi ya by the way saudara, ini jawaban yang diberikan dalam bentuk narasi ya, dalam bentuk yang panjang saudara, dalam bentuk yang begitu kompleks. Jadi saudara mungkin bingung karena di halaman-halaman pertama ya kita nggak lihat jawaban keluar gitu kan, nggak pernah dikatakan di ayat 1, pasal 1 gitu, jawabannya adalah, enggak gitu. Tapi jawaban buku ini, kitab ini adalah jawaban dari pertanyaan tersebut ya. Ini bukan sesuatu yang jelek ya untuk kita tidak menemukan jawabannya langsung di halaman-halaman pertama, saudara. Ini bukan satu hal yang negatif, saudara nggak usah lihatnya seperti itu, karena sekali lagi ini bentuknya narasi kok. Ini jawabannya bentuknya narasi. Sama seperti saudara nonton film-film yang bagus itu justru film-film yang nggak kasih tahu saudara endingnya di adegan pertama. Bener kan ya? Saudara siapa yang mau nonton film lalu di adegan pertama langsung beber semua, kasih tahu endingnya? Ya ngapain gitu kan ya? Buat apa lagi nonton filmnya dan sebagainya. So saudara, itulah bentuk narasi memang ya. Kalau bentuk narasi ya pasti kita nggak akan dapat jawabannya dari awal, kita juga mungkin nggak akan dapat jawabannya secara kalimat langsung, tapi kita dikasih lihat gambaran-gambaran mengenai apa yang terjadi dalam suatu zaman, dalam satu kisah, dalam satu tempat, yang menjelaskan kenapa ini semua terjadi, misalnya seperti itu. So itu kira-kira kenapa kitab ini ditulis gitu, dan kita akan coba lihat dengan lebih sedikit sekarang, masuk dengan lebih detail, masuk ke dalam bagian-bagian kecilnya. Nah, bagian yang pertama of course kita bisa lihat daripada bukan cuma bahkan pasal pertama ya, tapi kita juga bisa lihat bahkan mundur sedikit, kita bisa mengingat previously di dalam Alkitab itu ceritanya mengenai apa ya, background-nya apa gitu, prequel-nya itu bicara mengenai apa gitu. Dan ya basically saudara pasti tahu ya, kitab yang sebelumnya itu adalah kitab Samuel, 1 dan 2 Samuel, dan basically itu bicara mengenai naik ke Daud gitu kan ya, bahwa ditemukan itu akhirnya raja yang sesuai dengan kehendak hati Tuhan, a man after God's own heart. Dan ya sedikit banyak kita melihat Daud di dalam kitab Samuel itu sudah menjadi raja sesuai dengan kehendak Allah, meskipun dia juga pasti ada kegagalan-kegagalan sendiri kan ya. Tapi saudara, yang membayang-bayangi kita, yang mungkin hal yang paling membayang-bayangi kita dari akhir kitab Samuel adalah kita melihat di 2 Samuel itu gambarannya berantakan. Gitu ya. Kita melihat Daud itu sebenarnya di 2 Samuel pasal 7 seperti kita mungkin sudah bahas dalam kelasnya Pak Billy ya. Itu ada janji dari Tuhan yang begitu luar biasa. Waktu Daud mau membangun rumah bagi Tuhan, Tuhan malah mengatakan, enggak, aku yang akan membangun kamu sebuah dinasti, sebuah house gitu ya. Dan basically Tuhan berjanji bahwa anak Daud akan memerintah selama-lamanya. Tapi begitu narasi ini keluar di pasal 7, cerita berikutnya apa saudara? Cerita berikutnya adalah Daud berzina dengan Batsheba dan lalu membunuh Uria. Ini sengaja saudara, penempatan seperti ini. Karena setelah itu kita yang melihat adalah begitu janji Tuhan itu muncul, malah Daud itu berespons dengan begitu negatif. Daud itu melakukan banyak hal kesalahan. Daud itu banyak membuat juga persekutuan-persekutuan dengan bangsa-bangsa lain yang tanda tanya gitu ya. Ada juga urusan dengan bayang-bayang keluarga Saul yang masih menghantui dia dan seterusnya gitu, dan of course juga dengan urusan mengenai Absalom dan sebagainya. Dan kita melihat gambaran negatif ini gitu ya, itu berlanjut dalam pasal-pasal pertama 1 Raja-Raja. Karena ini pembukaan cukup aneh saudara. Dan kita coba notice kalimat pertama dalam 1 Raja-Raja saudara, dan kita akan menemukan ini sebenarnya kalimat pembuka yang cukup lucu ya, cukup unik kalau kita mau bilang. Yaitu di 1 Raja-Raja 1 ayat 1 dikatakan, Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya, dan biarpun ia diselimuti, badannya itu tetap dingin. Nah, ini satu penggambaran yang luar biasa sekali. Ini gaya narasi saudara ya. Kitab ini dimulai dengan seorang raja yang sudah tua, dan ya apa ya, peredaran darahnya sudah gak terlalu bagus gitu ya, kakinya kedinginan. Ini cara yang sangat aneh untuk memulai suatu kitab kan ya. Lalu kita lihat lanjutan ceritanya adalah adanya tindakan dari para pembantunya Daud untuk mencari seorang gadis muda untuk menghangatkan tubuh raja. Kita melihat lanjutannya, lalu para pegawainya berkata kepadanya, hendaklah dicari bagi tuanku raja seorang perawan yang muda untuk melayani dan merawat raja, biarlah ia berbaring di pangkuanmu sehingga badan tuanku raja menjadi panas.
Maka di seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis yang cantik dan dapatlah Abisag gadis Sunem lalu dibawa kepada raja. Gadis itu amat cantik dan dia menjadi perawat raja dan melayani dia, tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Nah ini maknanya Saudara, itu baru akan lebih jelas kalau kita membacanya dengan dengan kacamata kisah-kisah sebelumnya. Sekali lagi, Saudara, ini Daud. Ini Daud yang kita kenal sebelumnya sebagai pahlawan perkasa yang menang atas Goliat. Tapi sekarang kita lihat dia cuma seorang tua yang kedinginan di balik selimut. Lalu mereka membawa bagi dia seorang gadis cantik. Dan sekali lagi Saudara baca ini dengan kacamata kisah-kisah yang sebelumnya. Saudara ingat ini Daud yang punya banyak istri. Daud yang cuma ngelihat seorang wanita telanjang lalu berzina dengan dia, Bathsheba kan, dan sampai membunuh suaminya. Tapi sekarang seorang gadis yang amat cantik ini, by the way Saudara lihat itu diulang sampai 2 kali kan ya, bahwa gadis ini sangat cantik. Daud sama sekali nggak tertarik untuk tidur dengan dia. Gadis cantik ini bagi Daud tuh cuma dia perlukan untuk jadi semacam kayak apa ya, termos air hangat, Saudara, supaya dia nggak kedinginan. That's it. Ini Saudara bisa lihat kan, ini bukan ngomong soal moralitas, Saudara. Ini bukan komentar mengenai moralitasnya Daud gitu ya, bukan. Ini simply adalah seperti suatu cara sang penulis dari awal itu ngeset adegannya gitu. Menyatakan, lihat nih Daud gitu ya, dan dia itu cuma sisa bayang-bayang dari Daud yang dulu. Ini raja terbesar Israel. Ini raja yang paling godly. Tapi lihat ya, dia nggak berakhir dengan positif. Usia tuanya nggak berakhir dengan positif, Saudara. Nah, Saudara, ini lebih diillustrate lagi ketika kita melihat kisah berikutnya, karena ya oke lah ya, kalau Saudara mau mengatakan, ya nggak bisa bilang kayak gitu lah ya, Pak ya, tubuh tua mau diapain gitu ya, inevitable lah ya, dia akan badannya akan rusak lama-lama gitu. Lalu juga urusan soal soal dia nggak peduli dengan wanita itu, dia nggak pengen meniduri wanita itu, ya in some sense bagus juga kali ya, dia nggak melakukan itu gitu, bagus juga buat karakternya dia gitu kan ya. Well iya Saudara, tapi yang berikutnya kita lihat dalam cerita yang pertama-tama dalam kitab ini adalah bahwa Daud juga bahkan sudah nggak terlalu care dengan urusan penerusnya. Saudara, ini satu hal yang harusnya Daud itu dalam masa tuanya paling peduli ya. Gini lah, ini nggak harus Daud, Saudara. Daud kita jelas melihat ya, harusnya orang kalau Tuhan berkata kepada saudara bahwa keturunan saudara itu akan memerintah untuk selama-lamanya, apa yang saudara akan lakukan dalam masa tuamu, Saudara? Dan ini nggak usah Daud sih sebenarnya, Saudara ya. Semua daripada kita gitu, kayaknya sih ya, kalau kita udah tua, kita itu concern-nya itu adalah mengenai keturunan kita, ya, mengenai legacy kita dan apa yang kita wariskan kepada dunia, siapa ahli penerus kita dan seterusnya dan sebagainya. Itu kan concern orang normal tuh. Dan ini apalagi Daud, Saudara, yang dapat janji tersebut daripada Tuhan. Tapi Saudara lihat di dalam waktu yang tersisa, dalam tenaga yang tersisa, Daud itu seperti nggak melakukan apa-apa. Daud seperti nggak peduli untuk memastikan orang yang tepat itu mewarisi tahtanya. So ini penggambaran yang memang cukup negatif, Saudara, kalau kita mau bilang gitu ya. Dan kita melihat Adonia, salah satu anak Daud, itu melihat kesempatan ini dan mulai mengumpulkan dukungan untuk mengklaim tahta Daud gitu kan. Dan sampai dikatakan, Saudara, sekali lagi ada satu note negatif di ayat ke-6 kan, bahwa selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu. Saudara bayangin ya, ini anak yang dari kecil nggak pernah ditegur, kenapa kamu begitu? Wah, itu penggambaran yang luar biasa, Saudara. Lihat bagaimana Daud itu nggak tertarik, Saudara, untuk membereskan urusan kepenerusan ini. Lalu akhirnya kita melihat Nathan dan Bathsheba itu harus menjemput bola. Mereka yang harus inisiatif datang kepada Daud. Kamu perlu melakukan sesuatu, Daud. Kamu harus melakukan sesuatu terhadap anak-anakmu ini. Kamu harus melakukan sesuatu terhadap Adonia, dan kamu perlu menaikkan Salomo menjadi penerusmu. Dan kita di sini baru melihat Daud itu beraksi, dan sedikit remang-remang Daud yang dulu itu muncul. Tetapi Saudara melihat dari awal, nada dasar bukunya itu sudah jelas ya. Even Daud pun itu nggak berakhir dengan positif-positif amat, Saudara. Even Daud pun itu bisa semacam lupa atau cuek dengan janji Allah. Nah, Saudara, kalau kita melihat ini sebagai kisah yang pertama dari dalam kitab ini gitu ya, kisah yang sekali lagi menyusun panggung ya, mengeset nada dasar bagi seluruh kitabnya ya. Sekali lagi memang adegan pertama sebuah film atau adegan pertama sebuah buku cerita kan memang fungsinya itu, Saudara ya. Maka ini again bisa memberitahu kita
sesuatu mengenai tujuan daripada kitab ini. Saudara ingat bahwa kitab Hakim-Hakim itu kan tujuannya adalah mengenai bahwa kita itu perlu raja. Itu message-nya kitab Hakim-Hakim. Lalu 1 dan 2 Samuel itu berbicara mengenai mencari seorang raja. Mencari seorang raja, pertama dapat Saul, tapi ternyata dia bukan raja yang tepat. Lalu dapat Daud juga kayaknya oke banget, tapi sekarang saudara melihat di dalam kitab 1 dan 2 Raja-Raja, saudara melihat bahwa message-nya sekarang adalah ternyata even Daud pun itu bukan raja yang kita cari itu. Bukan raja yang kita tunggu-tunggu itu gitu ya. Dan setelah Daud, raja ini, dan begitu banyak raja, dan basically saudara lihat pola ini akan berulang terus, bahwa ternyata ujungnya raja-raja ini bukanlah raja-raja yang good enough gitu. Nggak ada satupun dari sekian banyak raja itu yang good enough. Bahkan not even Daud, saudara bisa lihat ya. Orang yang boleh dibilang jadi template-nya Raja Israel ya. Orang yang adalah the man after God's own heart, tapi menyatakan langsung dari pasal-pasal pertama, even Daud pun nggak sanggup mempertahankan standar itu terus-menerus. And so tujuan daripada kitab ini, sekali lagi saudara, itu mungkin adalah juga menyatakan bahwa kita itu memang perlu Tuhan untuk menyediakan seorang raja bagi kita, raja yang berbeda ya. Dan ini membuat kitab ini membuat orang Yahudi itu jadi menantikan raja yang masih akan datang itu. Ini satu hal yang real, saudara. Ini bukan cuma pembacaan orang Kristen yang kayak begini gitu, karena obvious connection dengan Tuhan Yesus gitu ya. Tapi tetap ini adalah pembacaan orang Yahudi pun juga seperti ini. Ini kitab yang membuat mereka itu menantikan figur raja mesianik tersebut, karena mereka melihat ternyata raja-raja yang ada ini sampai even Daud pun itu nggak berakhir dengan positif. Nggak cukup baik, not good enough gitu ternyata gitu ya. Kalau saudara lihat, baca di lompat ke perjanjian baru, sekali lagi saudara mengingat di dalam kalimat Yohanes Pembaptis ketika dia kecewa dengan Tuhan Yesus, saudara, dia pernah mengatakan kalimat apa yang saudara sekarang mungkin lebih ngeh maknanya, yaitu Yohanes Pembaptis mengatakan, ya engkaukah yang kami tunggu-tunggu itu, atau kami harus tunggu yang lain? Saudara bisa lebih menangkap makna daripada kalimat ini sekarang kan. Jadi penungguan itu, saudara, itu bukan ide imajiner daripada kita ya, atau ide cuma dari orang Kristen yang berusaha untuk membaca Kristus dalam perjanjian lama, tapi padahal sebenarnya nggak ada Kristus dalam perjanjian lama. Enggak, saudara. Tapi saudara lihat, ini sesuatu yang real bagi orang-orang Yahudi even di dalam zaman abad pertama. Dan kenapa bisa mereka ada penantian seperti ini? Ya karena kitab 1-2 Raja-Raja ini, saudara, yang boleh dibilang adalah asal-muasal penungguan akan raja yang ideal itu, ya, yang tidak kunjung datang. Ya. Oke, sekarang kita maju lagi ke dalam bagian-bagian berikutnya. Dan kalau kita maju ke dalam pasal 2 sampai pasal 11, itu saudara akan melihat bahwa ini adalah salah satu bagian terbesar dalam seluruh kitab Raja-Raja, yaitu bagian yang berbicara mengenai kisah daripada Raja Salomo. Dan cerita daripada Raja Salomo itu adalah dapat porsi yang sangat besar dibandingkan raja-raja lain dalam kitab ini. Dan kisah Salomo di pasal kedua, saudara melihat sekarang itu dimulai dengan kata-kata terakhir Daud. Dan ini interesting untuk kita lihat lebih detail juga, saudara. Karena kalau saudara lihat bagian awal daripada perkataan Daud kepada Salomo, itu sebenarnya cukup positif ya. Saudara lihat di pasal 2, ayat-ayat pertama-tamanya itu sangat positif. Daud itu mengutip lah, kalau kita bilang, dari kitab Ulangan, dan mengatakan seperti kitab Ulangan mengatakan, Raja Israel tuh harus gini ya, harus gini, gak boleh kayak gitu ya, dan kalau kamu taat, maka Tuhan akan memberkatimu, dan sebagainya. Nih, saudara, kita udah pernah bahas pasti waktu kita membahas mengenai kitab Ulangan. Tapi lalu saudara lihat dalam pasal 2 ini ada bagian terakhirnya, dan sekali lagi kita mendapat nuansa negatif. Paling nggak nuansa ambigu, saudara. Ini maksudnya apa gitu? Seperti ada nada fals sedikit di dalam satu paduan suara yang awalnya begitu bagus, atau ada sedikit bau asem di tengah-tengah jamuan makan yang begitu harum gitu ya. Bukan bau busuk sih, saudara, tapi seperti bau asem, bau yang nggak enak gitu. Itu saudara melihat Daud pada dasarnya menyuruh Salomo untuk membereskan hal-hal yang dalam semasa hidupnya Daud itu tidak bereskan, ya. Yaitu ada orang-orang yang jahat kepada Daud, mengutuki dia dan segala macam gitu ya, yang Daud biarkan hidup. Tapi sekarang Daud menyuruh Salomo untuk membunuh mereka. Yang menarik adalah saudara bisa membaca bahasa yang dipakai Daud di sini. Misalnya saudara bisa baca di ayat 6 nih. Maka bertindaklah dengan
bijaksana. Nah, ini menarik, Saudara. Bertindaklah dengan bijaksana dan janganlah biarkan yang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati. Saudara bisa baca di ayat ke-9 sekarang. Kita di pasal 2 ya. Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana. Nah, ini muncul lagi. Dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati. Ini lagi bicara Shimei yang pernah mengutuki Daud gitu ya. Lalu habis itu Daud mati. Nah, ini kalimat terakhir Daud. Saudara bayangkan ya, kalimat terakhirnya seperti ini, Saudara. Ini signifikan karena Saudara melihat ini pertama kali istilah bijaksana itu muncul dalam kitab ini. Dan kita semua tahu Salomo itu identik dengan bijaksana kan. Daud sendiri bahkan memulai dengan mengatakan, Salomo kamu itu bijaksana. Jadi kamu akan tahu apa yang kamu harus lakukan kepada orang-orang ini. Yaitu apa? Berbijaksanalah Salomo. Yaitu apa? Pergi bunuh orang-orang itu. Kitab Raja-Raja ini unik, Saudara. Dalam arti kitab ini tuh aneh. Banyak detail-detail kayak gini yang membuat kita, what? Kok kayak gini bisa ada di Alkitab gitu ya? Maksudnya apa dan sebagainya. Tapi sekali lagi, kalau Saudara ambil waktu untuk membaca kitab ini, saya rasa kita akan dapat banyak hal yang berharga gitu. Tapi intinya, Saudara, kembali lagi kita melihat pertama kali tema wisdom itu muncul dalam kitab ini ternyata bukan muncul dalam konteks yang positif-positif banget, Saudara. Ternyata pertama kali konsep wisdom itu muncul dalam kitab 1-2 Raja-Raja. Kita melihat ini bukan ketika Salomo berdoa meminta hikmat, bukan di situ munculnya, tapi malah muncul dalam konteks yang cukup negatif ini. Again, Saudara melihat ada seperti ambiguitas di sini. Seperti sebelum Salomo menjadi raja, sebelum Salomo meminta hikmat, even hikmat itu sendiri pun sudah digambarkan sebagai sesuatu yang bukan tanpa warna negatif. Kalau kita mau bilang, Saudara jangan menanggapi ini seperti anak remaja, Saudara, atau seperti orang lanjut usia, Saudara, yang pokoknya langsung ekstrim ke ekstrim, Saudara. Jadi hikmat itu negatif gitu. Jadi kita nggak perlu berhikmat, Saudara jangan menanggapi seperti itu gitu ya. Bukan, Saudara. Coba lihat ini sebagai nada-nada pertama dalam sebuah simfoni yang super panjang, Saudara. Episode pertama dari sebuah TV series yang 10 musim misalnya ya. Yang dari awal tuh sudah mulai kasih kita bibit-bibit yang membuat kita penasaran. Kok gini ya, kok gitu ya gitu ya. Nah, dan tujuan saya itu bukan menekankan sisi negatifnya doang, Saudara, bukan. Trikinya kitab ini adalah kita itu perlu kasih ruang untuk kedua sisi daripada kitab ini. Nah, itu baru setia kepada Alkitab, karena Alkitab memang ada kedua sisi tersebut. Itu sisi positif dan juga sisi negatif. Tapi Saudara lihat bahwa kitab ini dari awal itu sudah menghadirkan bukan cuma nuansa-nuansa yang positif tok, Saudara, tapi juga nuansa-nuansa negatif, dan ini kayak bercampur aduk, ya. Saudara, gereja ya, seringkali itu kita punya kecelakaan kita sebagai gereja itu adalah ketika kita itu seringkali hanya mau menekankan salah satu sisi dari Alkitab, padahal dua-duanya ada gitu. Ya misalnya sekali lagi, Saudara, seperti ini kan, Saudara, kalau kita dengar figur Daud, kita selalu kepengen bicara mengenai Daud yang begitu positif, Daud yang begitu agung. Tapi ya Alkitab mencatat dosa-dosanya itu banyak, Saudara. Kita mau lihat Salomo kita lihat sebagai orang yang jelas berbijaksana, itu berkali-kali ditekankan dalam Alkitab. Tapi Saudara nggak bisa lupa bahwa ternyata even hikmat pun, bijaksana pun dalam kitab ini bisa punya warna yang sedikit lebih gelap, Saudara. Dan kalau kita cuma memilih salah satu, atau kita cuma menekankan salah satu, ya kita akhirnya menutup-nutupi Alkitab, padahal ini sesuatu yang jelas ada pada teksnya. Tentunya bahaya dalam sisi lainnya adalah juga tentunya untuk kita cuma menekankan sisi negatif ya, karena ada juga, Saudara, kita misalnya mulai melihat sisi negatif, lalu kita kadang-kadang langsung terjun bebas jadi orang-orang yang cynical. Ya, ternyata Daud juga ujungnya kayak gitu. Payah ya. Salomo ini juga ternyata ya, dari awal ternyata bukan cuma waktu masa tua ya, dari awal. Akhirnya timpang juga, Saudara. Ini bukan maksud saya seperti itu. Ya. Ini sebenarnya lucu sih ya, bagaimana kita sebagai manusia itu seringkali melakukan ini, Saudara. Ekstrim ke ekstrim ya. Sebenarnya kita itu perlu belajar membaca secara kompleks ya. Kan kita itu manusia yang kompleks juga kan, Saudara. Kalau Saudara lihat manusia, Saudara juga melihat kalau manusia itu nggak ada yang sepenuhnya baik dan nggak ada juga yang sepenuhnya jahat. Saudara nggak menemukan itu dalam realita manusia kan ya. Loh, Saudara mungkin mengatakan, loh bukannya Calvin mengatakan total depravity gitu ya. Nah lihat kan, Saudara, even doktrin ini pun seringkali kita bacanya ekstrim ke ekstrim gitu. Total depravity berarti rusak serusak-rusaknya gitu. Ya kan enggak kan ya. Kalau Saudara sering belajar tulip atau 5 point Calvinism itu, saya rasa Saudara sudah tahu ya, bahwa Calvin tuh bukan mengatakan manusia itu rusak serusak-rusaknya, tapi manusia itu rusak keseluruhannya. Dalam arti, di dalam zamannya Calvin, itu ada orang-orang yang mengatakan dosa itu hanya mempengaruhi emosi atau kehendak, tapi rasio kita itu nggak dipengaruhi oleh dosa.
Ya Calvin mengatakan enggak. Total depravity dalam arti dosa itu merusak semua kategori hidup manusia, termasuk rasio. Bukan cuma kehendak atau emosi, tapi juga rasio itu pun juga dirusak oleh dosa. Ya. Jadi total di sini dalam arti seluruh kategori, bukan rusak serusak-rusaknya. Calvin by the way juga mengatakan kan ya, meskipun gambar dan rupa Allah dalam diri manusia itu rusak, tapi tidak hilang. Jangan lupa ini kan ya, ini kompleks, makanya sekali gitu. Ada dua sisi, ya toh. Dia kasih contoh, Calvin kasih contoh manusia itu kalau misalnya kehilangan tangan dan kakinya semuanya, tetap manusia toh. Ya, tetap manusia, saudara. Rusak tuh nggak berarti hilang kan. Jadi, tapi saudara bisa bayangkan, akan ada orang-orang Kristen yang mendengar seperti ini langsung mengatakan, aduh, udahlah, pusing, kompleks, kasih tahu aja saya yang gampang lah, rusak seluruhnya atau baik seluruhnya, gitu aja udah gitu ya. Enggak, saudara, Alkitab nggak sesimpel itu. Saudara lihat ini salah satu pelajaran yang berharga yang kita dapetin dari kitab 1 dan 2 Raja-Raja, saudara. Alkitab itu ada berbagai warna dan yang limpah, saudara. Ada ambiguitas kadang-kadang, nggak hitam putih. Dan kita seringkali merasa kalau mau kembali ke Alkitab berarti mendapatkan putih hitam. Enggak, saudara. Kalau saudara mau kembali ke Alkitab, saudara kembali ke Alkitab yang kadang-kadang bisa kasih kompleksitas itu. Itu baru namanya setia kepada Alkitab. Belajar Alkitab itu actually, saudara, kita itu belajar rela untuk apa ya, saudara, kalau kita mau bilang ya, untuk masuk dalam hidup yang atau pembacaan yang ada sedikit berantakan. Belajar Alkitab itu sedikit belajar rela untuk sedikit berantakan, saudara, kalau kita mau bilang. Saya sih ngerti, saudara, kenapa kita seringkali datang kepada Alkitab, kita pengen hal yang simple. Karena mungkin banyak dari kita juga yang datang ke Alkitab itu bukan hanya untuk belajar, tapi kita datang untuk mengajar. Maksud kita belajar supaya kita bisa mengajar anak-anak kita atau anak-anak sekolah minggu. Lalu kalau kita tahu kita bicara ke anak-anak sekolah minggu, kita mesti ada dalam waktu berapa, 15 menit, 20 menit, 30 menit, kita mesti ada sesuatu yang konkret, kita mesti punya suatu hal yang simple, sesuatu yang kita bisa take away buat mereka gitu kan ya. Jadi kita lalu memakai insting ini untuk membaca keseluruhan Alkitab. Ini insting yang motivasi cukup baik, saudara. Tapi problemnya adalah ya akhirnya ini gagal untuk menghargai keseluruhan daripada Alkitab ya. Ujungnya kita baca Alkitab dan kita cuma bicaranya adalah, oh jadilah seperti Salomo, jadilah seperti Daud. Lalu kita kaget waktu kita menemukan Alkitab juga bicara negatif-negatif dalam diri mereka gitu ya. Alkitab itu ada unsur berantakannya seperti ini, saudara. Kita nggak bisa ambil Alkitab sebagai satu hal yang simplistik gitu. Saudara nggak bisa ambil take away-nya dari 1-2 pasal. Dan gambaran berantakan seperti ini yang saudara temukan sebenarnya justru malah lebih sinkron kan dengan gambaran Injil. Ya nggak, saudara? Yaitu saudara melihat basically kitab ini mengajak kita untuk melihat Daud, melihat Salomo, terus melihat apa, saudara? Melihat bahwa ternyata Daud dan Salomo dalam segala gambaran kemegahan mereka, kemenangan mereka, bijaksana mereka, itu ternyata mereka tetap adalah manusia-manusia yang ada flow, tetap manusia-manusia yang ada kekurangan, tetap ada bau asemnya atau nada falesnya, dan itulah sebabnya ini manusia seperti kamu dan saya, kita sama-sama simply butuh anugerah. Gambaran berantakan seperti ini lebih sesuai sama gambaran Injil sebenarnya, saudara kan ya? Dibandingkan kalau saudara itu nggak masuk dalam Alkitab, saudara pokoknya cuma urusan, pokoknya oh ya hebat ya Daud ya, oh ya hebat ya Salomo ya, dan sebagainya, saudara. Atau woi Saul hancur ya, segala macam ya. Padahal Saul juga ada positifnya. Saudara nggak lihat itu di Alkitab sih. Kalau saudara benar-benar membaca, gitu. Ini salah satu pelajaran yang berharga yang kita dapetin dari kitab-kitab ini, saudara. By the way, kalau kita bisa pakai waktu sedikit, saudara bisa ingat perumpamaan ilalang dan gandum. Itu salah satu perumpamaan yang sekali lagi, saudara, setiap kali bicara perumpamaan itu bicara mengenai kerajaan Allah, iya kan ya? Dan ternyata saudara lihat Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Allah itu nggak rapi, saudara. Nggak cuma gandum doang isinya. Nggak cuma ilalang juga, tapi nggak cuma gandum. Waktu orang-orang mau membersihkan ilalang, apa yang tuan tanah itu katakan? Jangan, tunggu sampai terakhir. Tunggu sampai terakhir, biarin berantakan dulu. Tunggu sampai terakhir. By the way, itu menarik sedikit itu. Kalau saya mau bahas sedikit itu, bahwa ternyata katanya kalau saudara di daerah Palestina, di zamannya Tuhan Yesus, saudara actually sebenarnya sangat sulit untuk mencari bahan bakar. Ya, saudara nggak bisa dapetin, nggak terlalu banyak pohon di sana kan ya, kayu.
kayak jadi kayu bakar tuh susah, saudara juga nggak bisa ketemuin batu bara dan sebagainya. Jadi actually yang bisa dipakai menjadi bahan bakar yang sangat available itu pertama adalah pupuk, ya kotoran binatang, saudara. Tapi kan itu susah kan, kalau saudara mau masak pakai kotoran binatang, baunya kemana-mana, saudara. Dan kayaknya nggak higienis juga. Maka salah satu bahan bakar yang lain yang mereka akan pakai dalam kehidupan mereka adalah ilalang kering. Nah, saudara bisa bayangin kalau misalnya seorang petani itu rela hidup dengan berantakan sebentar. Ilalang dan gandum tumbuh bersama-sama. Lalu terakhir waktu semuanya itu dikumpulkan, baru dipisahkan. Maka saudara punya di satu sisi gandum dan saudara punya ilalang. Dan gandum itu adalah bahan dasar buat membuat jelai roti. Sedangkan ilalang yang kering ini, saudara, ini adalah bahan bakar. Saudara bisa membuat roti dengan dua bahan ini. Gandum untuk jadi bahannya, ilalang untuk jadi bahan bakarnya. Dan memang itu kan yang Tuhan Yesus katakan, saudara. Tunggu sampai terakhir, nanti ilalang-ilalang itu akan kumpulkan dan kusuruh orang untuk membakar. Nah, itu maksudnya di situ. So, ini satu hal yang sebenarnya masuk akal ya bagi orang-orang Palestina pada zaman itu, saudara. Ini hidup yang berantakan. Kerajaan Allah itu nggak steril, saudara. Ya, termasuk waktu kita membaca Alkitab juga sama gitu ya. Tapi anyway, kita udah mesti move on. Intinya, saudara, kalau sekarang kita lihat masuk ke dalam pasal 3, saudara juga melihat warna ini terus-menerus, saudara. Warna ambiguitas ya, warna kompleksitas ini, warna yang nggak ekstrem kiri atau ekstrem kanan, saudara. Karena saudara melihat misalnya di pasal 3 itu dikatakan bahwa Salomo itu mengasihi Tuhan. Oh, ini kalimat yang nggak main-main positif kan, saudara. Ini sangat positif. Saudara baca di pasal 3 ayat ketiga. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Jarang loh, saudara, orang di Perjanjian Lama itu digambarkan seperti ini. Dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Jadi saudara mengasihi Tuhan dalam bagian ini, itu diartikan sebagai mengikuti apa yang Daud hidupi, kira-kira seperti itu. Tapi saudara lihat juga langsung kalimat berikutnya apa? Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Saudara, di satu sisi ada kalimat yang begitu positif gitu. Salomo mengasihi Allah, tapi di sisi yang lain itu juga ada langsung ngomong warna yang negatif, ya. So, ini satu hal yang membuat kita dari awal itu ngerti bahwa ada sesuatu yang gak beres dengan Salomo dari awal. Ini bukan cuma di akhirnya, saudara. Banyak orang pikir kita tuh sekali lagi simplistik gitu ya. Oh, pokoknya depannya hidupnya Salomo begitu positif, belakang baru dia hancur. Enggak, saudara. Sebenarnya kalau saudara lihat bibit-bibitnya itu dari awal juga sudah ada. Ada sesuatu yang kayak bau asem dari awal, itu sudah ada, saudara. Lalu kita melihat di ayat pertamanya sekarang kalau kita balik sedikit, itu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Dia mengambil anak Firaun menjadi istri. Dan sekali lagi, saudara, ini satu hal yang bukan cuma berarti menikah ya, tapi pernikahan politik seperti ini selalu bersifat sebuah aliansi, sebuah persekutuan antar bangsa, antar negara. Dan saudara, setiap kali saudara membaca ada istilah Mesir keluar dalam Alkitab, dan khususnya Israel menjalin persekutuan dengan Mesir, itu selalu bad news, saudara. Selalu bad news. Dari awal, yang namanya mengikat dengan Mesir, itu selalu bad news. Jadi ini dari awal, itu sebenarnya sudah ada tanda-tanda, kalau kita mau bilang gitu ya. Ada tanda positif, sangat, saudara. Jangan salah saya sekali lagi, saudara mesti jangan kiri kanan gitu. Saudara mesti ambil dua-duanya, tapi ada dua-duanya. Ya. So dari awal kita lihat memang Salomo itu raja agung. Penulisnya seperti mau ngomong, ya kita tahu Salomo itu raja agung. Kita tahu dia itu cinta Tuhan. Kita tahu dia itu bijaksana. Kita tahu Tuhan menyertai dia. And yet penulis juga mencatat bahwa Salomo actually memulai masa pemerintahannya dengan apa, saudara? Dengan political assassinations. Itu hal yang pertama yang Salomo lakukan sesuai dengan instruksi bapaknya. Ini malah dikategorikan sebagai satu hal yang kebijaksanaan. Dan dia juga menikahi anak Raja Mesir. Saudara, seperti penulis itu mau bilang dari awal gitu ya, memang Salomo itu besar, tapi kamu jangan baper. Jangan lupa dia juga manusia biasa yang ada kekurangan, gak sempurna. Dia bukanlah raja yang kamu tunggu-tunggu itu. Ambil satu contoh lagi yang lain, saudara ya, yaitu kisah yang boleh dibilang itu paling terkenal mengenai Salomo, yaitu mengenai kasus bayi itu yang ada di bagian-bagian berikutnya. Saudara lihat, ini cerita yang seringkali dibaca sebagai kisah di mana Salomo itu diagung-agungkan. Dan kita baca ini kisah yang sangat meninggikan Salomo, dan memang benar, saudara, memang ada itu. Ini cerita yang mengungkapkan puncak daripada bijaksana manusia lah, kalau kita mau bilang, yang kita lihat dalam diri Salomo gitu kan ya. Tapi saudara, actually even dalam kisah ini pun kalau kita seksama, ini kisah yang bermata dua sebenarnya ya. Just a refresh ya, saudara pasti tahu ceritanya juga, tapi just a refresh.
dua pelacur datang dan berebut bayi, saudara, masing-masing mengaku sebagai ibunya. Lalu Salomo dapat ide cemerlang untuk menguji keibuan dari dua pelacur tersebut. Jadi Salomo mengatakan dia akan membelah bayi tersebut karena dia tahu ibu yang asli itu nggak bakal membiarkan hal ini terjadi. Tapi sisi kisah ini yang orang hampir nggak pernah bicarakan, saudara, itu adalah kenapa coba bisa sampai ada situasi seperti ini di Israel? Dua pelacur berebut bayi, saudara, di kota Allah, di Yerusalem. Nah, saudara baru melihat sesuatu yang kita saudara notice kan ya, dan yang lebih parah lagi ya, dua pelacur yang berebut bayi ini, hasil pelacuran mereka, by the way, kayaknya implikasinya ya, itu mereka nggak merasa ada problem untuk datang ke raja untuk membereskan masalah seperti ini. Nah, sekarang saudara akan melihatnya agak berbeda ya. Ini kan berarti wanita-wanita itu tinggal bersama-sama, most likely ya di rumah pelacuran, di mana saudara? Di Yerusalem, di bawah hidung raja gitu. Ini konteks di mana kasus ini bisa muncul. Kalau realitas seperti ini nggak ada, kalau situasi seperti ini nggak ada, nggak bakal ada kasusnya kan ya. By the way, sekali lagi saya harus jaga saudara supaya jangan jatuh dari ekstrim ke ekstrim gitu ya. Ini memang adalah kisah kebijaksanaan Salomo. Yes, true. Jangan saudara lupakan itu dan jangan saudara buang itu juga gitu ya. Tapi ini juga adalah kisah di mana penulis itu seperti mengatakan, ayolah realistis gitu ya. Inilah keadaan Israel even dalam masa Salomo. Jelas bukan bagaimana Tuhan menginginkan umatnya untuk hidup. Saudara, warna kompleksitas dan realisme ini muncul terus ya. Kalau saudara kembali ke ayat 3 tadi sekali lagi ya, jelas kan Salomo mengasihi Tuhan tapi tetap membiarkan bukit-bukit pengorbanan. Jadi dia nggak benar-benar membuat reformasi yang total di Israel. Dan dalam hal ini berarti Salomo juga ada miripnya dengan banyak raja-raja yang lain yang datang setelah dia. So saudara bisa melihat even dari awal sudah ada inkonsistensi, ada semacam kayak ambiguitas dalam diri Salomo. And yet again kita bukan bicara ini, atau penulis bukan mengangkat ini supaya kita condemn Salomo, bukan supaya kita mengutuki Salomo, bukan saudara, tapi mungkin untuk mengenali hal ini dalam hati kita juga, karena memang waktu kita ngacakan yang itu yang kita temukan, hati kita itu bercabang. Kita dalam momen-momen kita yang terbaik, saudara, kita bisa benar-benar jadi alat di tangan Allah. Di dalam momen-momen yang lain kita bisa jadi alat setan, saudara. Ya, so itu something yang saya rasa pelajaran yang berharga yang sudah bisa dapetin dari narasi kitabnya. Okay? By the way, sekali lagi hubungannya dengan tujuan awal yang kita udah pernah ngomong tadi ya, ketika mau dikatakan kitab ini yang mau menjawab kenapa kalau Tuhan itu berkuasa maka bait Allah itu hancur, kenapa lalu kota Allah itu runtuh, kenapa lalu umat Israel itu dibuang. Suruh mulai bisa melihatkan ya, apa tujuan penulis membingkai ceritanya seperti yang kita barusan ngomong, saudara. Di dalam segala kemegahan, dalam segala kebijaksanaan, ada catatan-catatan yang seperti nada fales itu, saudara. Dari awal, bibit-bibit kecil yang makin lama makin gede. Nah ini, saudara, kamu menjawab ini, saudara bisa lihat kan ya, orang-orang yang membaca ini, ternyata masa lalu bangsa gue itu nggak seindah yang gue pikir ya. Ternyata mungkin masa yang gue pikir zaman keemasan, masa Salomo loh, zamannya Salomo itu, Golden Age of Israel itu. Ternyata nggak segitu positifnya ya. Ternyata ada nada falesnya, ada nada sumbangnya. Wah, kalau gini nggak heran mungkin Tuhan menghukum Israel. Mungkin Tuhan menghukum Yehuda, bukan dia nggak berkuasa ya, tapi karena dia memang sudah ngomong dari dulu, kalau kamu tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku, aku akan membuangmu. Nah misalnya, saudara bisa lihat kan ya, kenapa ini, sekali lagi para ahli melihatnya, makanya ini mungkin jawaban Tuhan kepada pertanyaan orang-orang Israel yang ada di pembuangan. Kalau lu berkuasa Tuhan, kenapa kami seperti ini hidupnya? Kenapa bait Allah hancur? Dan sebagainya. Ya ini jawabannya. Tapi saudara lihat, ini bukan jawaban yang muncul secara karena titik. Bukan ya. Tapi jawaban yang muncul lewat cara yang panjang, saudara. Lewat cara naratif. Tapi cara seperti ini juga cara meyakinkan kan ya. Mungkin bahkan lebih powerful, saudara. Dibandingkan kalau dikasih karena itu. Biasanya kalau saudara dikasih jawaban kayak gitu, karena gini-gini, reaksi saudara apa sih biasanya? Reaksi kita kan adalah, masa sih? Gitu. Tapi kalau saudara diberikan cerita kayak gini, saudara dikasih lihat seperti apa gambarannya, saudara menarik kesimpulan sendiri, itu lebih meyakinkan saudara sebenarnya. So ini cara kebijaksanaan Alkitab dalam menjawab kita gitu ya. Kita makanya nggak usah terlalu tuntut Alkitab itu sesuai sama
tuntutan kita lah, atau selera kita gitu. Kita pengen langsung jawabannya dari depan keluar gitu. Kita nggak pengen ambigu, kita nggak pengen ini segala macam. Kita pengennya simple. Enggak, saudara, justru ketika Alkitab itu memberikan kompleksitas itu ada benefitnya gitu, ada keindahannya, ada hal yang sangat positif yang kita bisa belajar dari situ kalau kita rela, ya, kalau kita rela mendengar apa yang Alkitab katakan. Anyway, kita lanjut ya. Bagian yang besar berikutnya itu adalah mengenai bagian pendirian bait suci. Salomo, seperti yang kita udah tahu, dia mendirikan bait suci, dan ini juga bagian yang seringkali kita skip atau kita lewatin sebelah mata, saudara, karena kita nggak ngerti cara bacanya, dan kita juga nggak ngerti take away-nya apa. Sekali lagi ya, kita nggak ngerti poin, apa ini poinnya buat hidup saya hari ini, ya, itu kan apa yang kita seringkali tuntut kita harus segera memberikan gitu ya. Tapi kalau saudara memakai waktu untuk benar-benar baca teksnya, sebenarnya, maka saudara akan menyadari penulis itu nggak pernah menyembunyikan kok message apa yang dia mau berikan gitu ya. Cuma kita yang seringkali nggak sabar, 1-2 pasal atau bahkan seringkali 1-2 ayat kita udah merasa harus kayak dapat sesuatu gitu ya. Tapi kalau kita menggali bagian-bagian seperti ini, saudara, kita itu sebenarnya perlu 2 hal. Yang pertama, kita perlu membaca detail. Kita perlu punya mata yang peka terhadap detail. Kita perlu melatih mata kita untuk peka terhadap hal-hal yang detail. Tapi yang kedua adalah kita perlu kesabaran juga untuk kita baca banyak, panjang ya, cukup banyak sampai kita bisa dapat gambaran besarnya itu apa. Ya, jadi saudara perlu lihat detail yang terkecil, tapi saudara juga perlu lihat gambaran payung besar yang paling besar. Ya. Nah, ini makanya mempelajari Alkitab itu memang nggak bisa cuma dengan baca atau dengar omongan orang lain, saudara. Nggak ada yang bisa menggantikan saudara duduk dan membaca sendiri hari demi hari demi hari, karena dari situ saudara dapetin gambaran besar itu kan ya. Saudara kalau lihat sekali lagi ya, contoh yang paling gampang ya, orang-orang yang kayak di internet gitu ya, bisa analisa film ya, orang-orang yang fans banget sama Avengers atau Star Wars, lalu bisa kasih lihat saudara gitu ya, di dalam film ke-1 dan film ke-5 dan film ke-17 itu ada koneksi kayak gini ya. Saudara lihat, kok lu bisa sih nangkep itu? Ya gue tahu sih itu ada, gue ingat itu adegan itu ada muncul, tapi gue nggak nangkep loh. Kok lu bisa sih nangkep kayak gitu ya? Kenapa, saudara? Karena mereka pakai waktu untuk nonton berulang kali. Itu kan orang-orang nerd ya, yang dalam arti positif ya, bukan menghina ya, saya juga gak nerd. Tapi anyway, ini orang-orang yang kalau kita tanya dia udah nonton Star Wars itu berapa kali, mereka jawab, oh, dengan sedikit malu-malu mungkin ya, ini yang ke-27 kali saya nonton gitu kan ya. Ya makanya mereka bisa nangkap itu semua, saudara, karena mereka baca terus. Ya itu Alkitab juga sama sebenarnya, panggilan kita untuk kita terus-menerus baca. Misalnya, saudara, kalau kita pakai cukup banyak waktu untuk baca bagian-bagian ini dan bukan just skimming ya, kita akan notice bahwa misalnya gambaran besar ya, di satu sisi saudara melihat gambaran kebijaksanaan Salomo itu sangat banyak. Kan dikatakan sampai dia ngerti tumbuh-tumbuhan, dia ngerti binatang gitu ya. Dia itu, kalau hari ini, kalau zaman itu udah ada sosmed di Israel, Salomo tuh pasti account Facebook-nya tuh followersnya banyak banget. Likes-nya, dia pasti likes-nya paling banyak banget, karena dia itu punya begitu banyak untuk dibagikan kepada orang-orang. Ya. Tapi actually saudara menarik ya, bahwa kalau saudara lihat secara porsi, apa itu yang paling dapat porsi terutama di dalam kitab 1-2 Raja-Raja yang sebagai kayak mahakarya hasil kebijaksanaan Salomo yang dibahas per detail. Bukan cerita mengenai 2 pelacur dan bayi, saudara, bukan, tapi mengenai Salomo mendirikan bait suci. So dari sini aja, kalau saudara pakai waktu cukup lama untuk membaca kitab ini, saudara mulai nangkep gambaran besarnya. Saudara kan jadi ini kan ya, saudara lihat ini bukan suatu hal yang disembunyikan oleh penulisnya. Sebenarnya udah jelas ada di teksnya gitu kan. Cuma ini baru akan muncul ketika kita itu rela pakai waktu untuk baca cukup banyak tanpa harus tanya setiap 2 ayat apa aplikasinya untuk hidup sehari-hari saya. Kalau saudara tanya kayak gitu terus, saudara nggak bakal dapet gambaran besar kayak gini. Tapi kalau saudara rutin tekun membaca Alkitab, saudara kan lama-lama bisa lihat bagian yang porsi paling gede itu apa ya. Kenapa bagian yang ini kecilnya kan paling menarik, tapi kecil banget, dikit banget dibahas. Bagian yang besar ini nggak menarik buat saya, tapi kenapa dibahas begitu banyak? Nah, kalau saudara udah mulai baca begitu banyak, saudara kan nangkep hal itu, saudara mulai bertanya kenapa ya, saudara mulai berpikir, dan lama-lama saudara dapat jawabannya. Message-nya nggak pernah disembunyikan kok, saudara ya.
Itu gambaran besar, itu bicara gambaran besar. Lalu kalau saudara punya mata yang cukup peka detil, saudara akan pick up hal-hal yang kecil yang seperti bisa lewat, tapi actually itu membangun panggung. Yes, narasi, kayak film itu. Ada hal-hal kecil yang membangun panggung, menyusun panggung. Misalnya, saudara bisa lihat sekali lagi di 1 Raja-Raja 5 ayat 13 sekarang. 1 Raja-Raja 5 ayat 13, saudara boleh buka. Ini satu ayat yang kayak lewat begitu aja gitu. Tapi sebenarnya ayat yang penting, karena dikatakan di situ ya, 5 ayat 13, Raja Salomo mengerahkan orang Rodi dari antara seluruh Israel, maka orang Rodi itu ada 30.000 orang. Saudara tahu nggak bahwa ini actually dilarang? Dalam mendirikan bait suci, satu proyek yang totally positif kan yang waktu itu bilang ya, sangat positif. Tapi dalam detailnya, saudara lihat ternyata Salomo menjadikan rakyatnya sendiri sebagai budak. Dan ini jelas sekali dilarang dalam kitab Imamat, saudara. Orang Israel itu tidak boleh menjadikan sesama orang Israel menjadi budak. Itu dilarang, sangat dilarang. Lagi saudara lihat, kalau kita punya mata detail seperti ini ya, kita melihat lagi bahwa penulis itu pengen kasih lihat bahkan dalam Mahakarya Salomo itu meskipun dia secara umum itu mengerjakan satu hal yang menjadi kehendak Tuhan, tapi caranya menuju ke sana itu nggak selalu positif. Sekali lagi ada nada falsnya. Ini hal yang terus akan menerus saudara lihat berkali-kali muncul gitu ya. Dan ini sengaja gitu. Lalu kita misalnya lihat contoh detail lainnya, misalnya dari contoh pembangunan tempelnya. Detailnya itu kayak apa? Detailnya itu punya makna, saudara. Misalnya, salah satu yang kita bisa lihat itu di pasal 6 ayat 33 sampai 35. Pasal 6 ayat 33 sampai 35. Saya akan bacain. Demikian juga untuk pintu masuk ke ruang besar itu, ini bicara mengenai pembangunan bait suci ya. Jadi ada ruang besar, lalu ada pintunya, saudara ya, pintu bait suci. Demikian juga untuk pintu masuk ke ruang besar itu dibuatnya tiang-tiang dari kayu minyak yang merupakan segi 4 dan 2 pintu dari kayu sanobar, kedua papan pintu dari pintu yang satu dapat dilipat dan demikian juga kedua papan pintu yang lain. Lalu diukirnyalah padanya kerub pohon korma dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya pintu itu dengan emas pipih pada gambar ukiran itu. Nah, saudara notice ini jangan dilewatin begitu aja, saudara. Saudara renungkan kenapa muncul detail-detail seperti ini. Terus saudara akan notice tiang-tiangnya dari kayu minyak, 2 pintu dari kayu sanobar, lalu diukir kerub, pohon korma, bunga mengembang, ada emas melapisi gambar ukiran tersebut. Pintu apa yang saudara pernah ingat ini? Pintu yang banyak daun-daunan, pohon, kayu ya, dan dijaga oleh kerub. Ada kerubnya di pintu itu. Pintu apa, saudara? Pintu Taman Eden kan ya. Kita nggak bisa bahas ini di sini, saudara, semuanya ya. Tapi kalau sebenarnya ada banyak ahli Alkitab yang sudah menganalisa bagaimana penggambaran detail pembangunan bait sucinya Salomo itu sedang menggambarkan Taman Eden. Ada banyak sekali kemiripannya, saudara. Ya, saudara ingat di dalam daerah Taman Eden juga dikatakan ada emas ya. Makanya ada emas juga dalam pintu ini. Dan ini jadi mengingatkan kita kepada satu hal, saudara, yaitu bahwa ini basically jadinya bait suci ini bukan sekadar cuma bait suci tok ya. Ini bukan cuma tempat untuk bukan cuma tempat ibadah gitu, bukan cuma gedung gereja lah aku bilang. Ini ada satu makna yang lebih dalam di sini dan ini kita nangkap karena kita baca detailnya. Ini adalah basically kalau kita mau bilang dalam gambaran paling besarnya ya, ini adalah kelanjutan daripada proyek Tuhan yang dia mulai dalam kisah penciptaan, yaitu untuk menciptakan tempat tinggal untuk dia tinggal bersama-sama dengan umatnya. Itu proyek Tuhan dari awal kan. Saudara masih ingat kalau saudara ikut seri khotbah saya dulu di Kelapa Gading mengenai membaca kisah penciptaan, saudara masih ingat bahwa kita membahas bahwa tujuan penulis dalam kisah penciptaan itu bukan cuma menceritakan bagaimana alam semesta dijadikan, bukan cuma itu doang ya. Tapi actually untuk menyatakan apa tujuannya alam semesta dijadikan. Dan saudara lihat dengan penciptaannya itu penuh dengan bubuhan bahasa-bahasa tempel, bahwa apapun itu alam semesta itu didirikan dalam beberapa tahap, beberapa hari kan ya. Lalu di bagian hari yang terakhir itu, hari penciptaan yang terakhir itu adalah dimasukkannya sebuah berhala
dari seorang dewa, gambar dan rupa seorang dewa ditempatkan di benda ini gitu ya. Dan hari berikutnya adalah Allah sendiri beristirahat di tempat tersebut. Dan again, istirahat dalam gambaran orang pada waktu itu adalah bukan cuma ngaso ya, tapi juga berdiam, beristirahat itu di rumah, menjadikan ini sebagai rumah. Lalu ada ibadahnya, later hari ketujuh itu jadi hari Sabat, hari untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara lihat ini bahasa apa? Ini bahasa temple kan ya, saudara. And therefore kita lihat, sadar, ternyata tujuan Tuhan menciptakan itu memang bukan hanya untuk membuat ada, tapi dia sedang membuat suatu rumah. Dia sedang membangun sebuah tempat tinggal, supaya dia bisa tinggal dengan umatnya di situ. Makanya saudara, gambaran Taman Eden adalah Allah itu berjalan pada waktu sejuk di taman tersebut, gitu kan ya, bisa fellowship dengan manusia, bisa tinggal bersama-sama dengan umatnya. Tapi singkat cerita kan proyek ini rusak karena manusia nggak mau fellowship dengan Tuhan, manusia mau jadi Allah sendiri. Maka waktu manusia lalu jatuh, lalu Tuhan kembali memanggil Israel, memanggil umat pilihannya, maka apa yang dilakukan dalam kisah pemanggilan ini? Ketika umat Israel dibawa keluar dari Mesir, dilepaskan dari perbudakan, apa yang mereka lakukan? Mereka disuruh mendirikan kemah suci, simbol daripada ciptaan awal itu, sebuah temple, sebuah tempat di mana Allah itu turun tinggal tengah-tengah umatnya. Ini kan semacam kayak pembaruan daripada tujuan awal itu. Ini simbolnya, saudara. Ini bukan cuma sekadar bangunan tok, tapi ini melambangkan sesuatu. Lalu kita lihat dalam kitab Bilangan, kita lihat bagaimana settingan mereka berkemah. Tuhan Allah di tengah-tengah, lalu dikelilingi orang Lewi, lalu dikelilingi seluruh bangsa Israel, 11 suku yang lain gitu. Allah di tengah. Lalu kita melihat pembangunan bait suci dalam zaman Salomo sekarang, upgrade kan ya, bukan cuma kemah suci tapi bait suci sekarang, dan itu bukan cuma bangun-bangun doang, itu bukan tujuannya hanya untuk membuat ada, tapi ini kembali membuat apa? Membuat gambaran Taman Eden, yang berarti sekali lagi sebuah reminder bahwa ini Tuhan terus menjalankan proyeknya untuk merestorasi tujuan awalnya itu, untuk tinggal bersama-sama dengan umatnya. Makanya tempelnya itu mengambil warna Eden. By the way, kalau saudara mau lihat signifikansinya, saudara silakan lompat ke Perjanjian Baru kan ya, karena saudara ingat di Perjanjian Baru, saudara lihat Tuhan Yesus mengklaim dirinya sebagai bait Allah. Ada warna yang lain sekarang kan ya, dalam kalimat Tuhan Yesus seperti itu. Lalu saudara lihat dalam kitab Wahyu, saudara melihat di dalam barisan 24 tua-tua, itu siapa yang di tengah? Anak domba Allah, seperti barisan orang Israel dengan kemah suci di tengah, gitu kan ya. Lalu saudara melihat terakhirnya itu Yerusalem yang baru turun dari surga, dan kota, ini kota memang, tapi kota yang seperti taman, karena saudara lihat digambarkan di dalamnya itu ada begitu banyak tanaman-tanaman, begitu ada air mengalir, ini sebuah kota yang seperti sebuah taman dengan sekali ini anak domba Allah tengah-tengahnya, gitu kan ya. So, saudara melihat ini proyeknya memang dari dulu seperti itu. Nah, ini kita selalu dalam kekristenan itu sering kali terbalik ya. Kita ingat Tuhan Yesus turun, lalu berinkarnasi menjadi manusia, kita ingat kalimat Tuhan Yesus sebagai Immanuel, Allah beserta dengan kita, gitu. Lalu kita pikir, oh ya, Allah turun ke dunia beserta dengan kita supaya kita diselamatkan. Tapi kalau saudara lihat cerita gambaran seluruh Alkitab itu sebenarnya terbalik ya. Justru sebenarnya adalah bukan Tuhan turun ke dunia beserta dengan kita supaya kita diselamatkan, saudara, bukan. Tapi ternyata Tuhan menyelamatkan kita supaya dia bisa beserta dengan kita, supaya dia bisa turun ke dunia dan tinggal bersama-sama dengan kita. Karena itu tujuan dari awalnya, dan itu juga hal yang kita lihat terjadi pada akhirnya. Sebenarnya itu yang lebih primer, saudara. Dia beserta dengan kita, dia beserta dengan umatnya. Itu tujuan dari awal. Kita baca di kitab Wahyu kan sekali kan ya, ayat yang saya nggak bosan-bosan ingetin, bukan kita mendirikan kemah kita di tengah-tengah Allah, nggak ada itu saudara. Tapi di Wahyu malah kita baca Tuhan mendirikan kemahnya di tengah-tengah kita. Di sini Yerusalem yang baru itu turun dari surga, bukan Yerusalem yang lama naik ke surga, saudara. By the way. So again, saudara dapat ini, saudara melihat hal-hal seperti ini, saudara lalu kembali ke satu raja-raja, dan saudara melihat catatan-catatan ini jadi hidup sekarang. Waktu saudara melihat detail-detail pembangunan tempel yang menyerupai Eden, ini jadi mulai bermakna buat kita sekarang kan ya. Kenapa? Karena kita baru ngerti kenapa mesti ada detail-detail seperti ini dikasih pada kita, saudara. Dan by the way, klimaks daripada cerita pembangunan bait suci ini apa? Yaitu bahwa Tuhan beneran turun kan.
Tuhan beneran turun, saudara, dan eksis di dalam bait Allah tersebut, menyatakan dirinya di situ, saudara. Tapi sekali lagi ada nada falsnya, ada bau asemnya, karena kalau saudara melihat di pasal ke-7 di tengah-tengah cerita pembangunan bait Allah yang begitu megah itu, saudara menemukan di pasal ke-7 ayat 1 dikatakan Salomo mendirikan istananya. Istananya sekarang bukan bait Allah lagi, dan dikatakan dia mendirikannya sampai 13 tahun lamanya, barulah selesai seluruh istananya itu. Dan saudara tahu nggak berapa lama bait Allah didirikan? Bait Allah itu didirikan 7 tahun, saudara. 7 tahun saja di pasal 6 ayat 38. Tapi istananya Salomo itu 13 tahun dibikin. Lalu kita melihat kalau bait Allah dibikin sesuai dengan ketentuan Tuhan. Kita melihat itu di pasal 6 juga, kita melihat itu di 1 Tawarikh juga dalam bagian yang mengulang gitu. Tapi istana itu nggak ada urusan minta-minta kehendak Tuhan. Ukurannya, saudara ya, ya saudara bisa cari sendiri di internet lah kalau saudara mau gitu, pasti banyak saudara, tulisnya temple versus palace ya, Salomo itu pasti saudara dapat. Tapi istananya Salomo itu lebih besar dibandingin bait suci Allah. Bait sucinya Allah di dalam 1 Raja-Raja itu 90 feet long ya, 30 feet wide, 45 feet high, 90 kaki, 30 kaki, 45 kaki. Tapi kalau istananya Salomo itu 150 kaki, 75 kaki, 45 kaki, dan seterusnya, ya. Pembicaraan soal bahan-bahan juga lebih bagus, segala macam gitu. Dan ironisnya adalah dikatakan bahwa istana ini didirikan buat apa, saudara? Buat istri-istrinya Salomo juga kan, yang adalah orang-orang kafir dan penyembah berhala. Secara struktural juga menarik ya, karena inilah yang kita dapatin kalau kita itu baca Alkitab itu pakai waktu yang cukup lama, yaitu saudara basically melihat pasal 5 dan pasal 6 itu bicara mengenai persiapan mendirikan bait Allah. Lalu pasal 8 itu dedikasi bait Allah. Lalu di tengah-tengahnya itu pasal 7 udah ngomong soal istananya Salomo. Ini memberitahu saudara sesuatu kan, tanpa harus ngomong dengan telak-telak, tapi dari caranya itu memberitahu kita sesuatu. Ini seperti yang di sandwich itu malah istananya Salomo gitu, itu yang kayak lebih penting gitu. Dan lebih penting mungkin buat Salomo, makanya lebih gede. Ini makanya sesuatu yang nggak bisa digantikan, saudara. Ini sesuatu yang nggak ada substitut, saudara, untuk saudara itu duduk dan membaca teks dan bergumul dengan teks. Pakai waktu yang lama, bergumul dengan teks. Bergumul tuh berarti nggak selalu mengerti, itu normal, itu wajar gitu. Kenapa ini di situ ya? Kenapa kayak gini? Kenapa tulis ini dan bukan itu gitu ya? Dan bukan terus-menerus baca Alkitab ya, satu pasal lalu merenungkan apa maknanya, apa aplikasinya buat hidup saya hari ini. Aduh, itu bukannya nggak boleh sih, saudara ya, tapi saudara lihat ya, pembacaan seperti itu nggak bakal menghasilkan pengertian yang seperti ini. Anyway, lalu kita lanjut ke dalam bagian yang berikutnya, saudara, dedikasi daripada bait suci ini. Dan ini bagian yang juga interesting, karena dalam bagian ini kita membaca mengenai doa Salomo, itu yang paling prominent di dalam bagian ini kan ya. Dan lucu, saudara, dalam doa Salomo mengenai bagian dalam dedikasi temple ini di pasal ke-8, itu kita melihat dia dalam doanya, kalau saudara baca, itu actually bicara mengenai tempelnya sendiri itu sangat sedikit. Nah, ini satu hal yang lucu ya, karena saudara bayangin kalau saudara yang disuruh tugas untuk berdoa dalam peresmian gedung gereja baru, saudara. Mau nggak mau, saudara kan pasti akan bicara mengenai gedungnya kan ya. Mau nggak mau, saudara. Tapi enggak, saudara, di sini Salomo itu malah bicara banyak mengenai Tuhan dan mengenai kesetiaan Tuhan dalam covenant yang dia sudah ikat dengan umatnya, saudara. Ya. Dan klimaksnya adalah Tuhan sendiri muncul dan api menghabisi persembahan korban di tempel tersebut. So ini satu hal yang positif, saudara. Ya. Ini positif karena jadinya penulis tuh mau kasih gambaran bahwa even di dalam acara dedikasi tempel Salomo yang begitu megah itu, ternyata tempel itu, acara ini bukan mengenai tempelnya sendiri, tapi mengenai Tuhan dan kesetiaan perjanjiannya kepada umatnya. God and His covenant faithfulness, bukan mengenai tempelnya. Even doa dalam acara dedikasi tempel pun bukan mengenai tempelnya, tapi mengenai Tuhan dan kesetiaannya kepada umatnya. Ini satu hal yang powerful ya, kalau saudara baca sendiri talk seperti ini sudah powerful ya. Tapi again, saudara bisa consider apa yang kita tadi sudah ngomong di awal, saudara, bahwa audience pertama daripada kitab ini itu adalah orang-orang Israel yang dalam masa pembuangan, dan mereka itu sudah kehilangan temple.
Mereka sudah kehilangan temple, dalam arti mereka kehilangan gedungnya. Tapi saudara bisa bayangin betapa ini powerful buat mereka, saudara. Betapa ini suatu penghiburan buat mereka ketika mereka membaca kembali acara dedikasi temple dalam zaman Salomo yang begitu megah itu, yang mereka rindukan itu. Dan ternyata mereka menemukan dalam acara dedikasinya pun itu nggak berfokus banyak soal gedungnya. Tapi berfokusnya malah kepada Allah dan kesetiaannya bagi umatnya. Ini satu hal yang encouraging, saudara. Dan juga even setelah mereka kembali dari pembuangan dan temple itu sudah didirikan kembali oleh Zerubabel dan sudah diresmikan oleh Ezra, saudara tahu ceritanya kan ya, itu kita tahu bahwa gedungnya itu nggak semegah tempelnya Salomo, ya. Dan sekali lagi bagian dedikasi ini jadinya positif karena ini mempersiapkan mereka dalam menghadapi kayak kekecewaan kalau mereka punya gedung yang ternyata nggak terlalu megah gitu. Karena sekali lagi it's not really about the gedung itself gitu. Ini mengenai Allah yang ada di balik gedungnya. By the way, saudara, ini juga buat kita juga punya makna, saudara, karena ini tergaung lagi oleh kalimat Tuhan Yesus kalau kita lompat ke Perjanjian Baru, waktu kita melihat kalimat Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria, waktu dia bukan berdebat sih, ngobrol sama perempuan Samaria, lalu perempuan Samaria mengatakan, ya kamu orang Yahudi, kamu menyembah di Yerusalem, kami orang Samaria, kami menyembah di Samaria, gitu maksudnya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan kepada wanita ini, true worship, ya namanya worship yang sejati itu bukan soal Yerusalem dan bukan soal Samaria, tapi true worship itu adalah dalam roh dan kebenaran, in spirit and in truth. Saudara jadi lebih nangkep sedikit ya, mengenai apa maknanya di balik itu ini, seperti mengulangi apa yang jadi motif utama dalam doa dedikasi bait Allahnya Salomo. Bukan mengenai gedungnya, gitu. Bukan mengenai batu gedungnya, bukan mengenai tempatnya, tapi mengenai Allah yang ada di balik itu semua. So itu misalnya mengenai dedikasi temple, itu lanjut lagi saudara, yaitu kita masuk ke dalam penggambaran golden era of Israel dalam kitab ini gitu, karena ini muncul di pasal 3 dan pasal 4, tapi juga muncul di pasal 10. Pasal 10 itu adalah pasal di mana saudara melihat Ratu Sheba itu datang menemui Salomo ya. Dan saya bacain 1 Raja-Raja 4, saudara, pasal 4 ayat 29 sampai 34. Pasal 4 ayat 29 sampai 34. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar serta akal yang luas seperti dataran pasir tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Ezrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia menggubah 3.000 amsal dan nyanyian ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan, tentang burung-burung, tentang binatang melata, tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Nah, ini gambaran kerajaan Salomo, saudara. Sekali lagi gambaran golden age of Israel. Sekali lagi, saudara, ada sisi ini jelas ada, saudara. Dan basically kalau saudara mau bilang ya, ketika orang Israel di Perjanjian Baru bicara mengenai restorasi kerajaan Israel, ya mungkin yang ada dalam gambaran mereka, saudara, adalah gambaran kerajaan Salomo yang begitu golden age itu. Saudara, di pasal 4 ini ya kita actually lihat bahwa salah satu yang Salomo lakukan itu adalah dia bikin semacam konferensi wisdom, konferensi mancanegara internasional gitu ya, bicara mengenai wisdom. Orang-orang dari mancanegara itu, raja-raja bahkan datang dari negara lain, datang untuk mendengar dia mengenai hikmat gitu. Dan probably di dalam pasal 10 kedatangan Ratu Sheba itu juga dalam konteks mirip demikian ya, untuk datang menghadiri sebuah konferensi wisdomnya Salomo mungkin gitu. By the way, tentunya teorinya ada banyak, saudara, tapi ada yang mengusulkan bahwa kitab Pengkhotbah, kalau kita atributkan untuk kepada Salomo, itu bisa jadi adalah sebuah pidatonya Salomo yang diberikan di dalam salah satu konferensi tersebut. Ada kemungkinan, nggak mutlak, saudara. Teorinya banyak sekali, seperti yang sudah bilang, kita nggak bisa tahu secara pasti. Tapi menarik ada usulan seperti demikian ya. Karena kalau saudara lihat di dalam bentuk daripada kitab Pengkhotbah, itu bentuknya itu bentuk speech, itu bentuk spoken form kalau kita bilang, itu bukan bentuk tulisan ya, ada sedikit keunikannya. Dan saudara juga lihat penulisnya nggak pakai nama covenant daripada Allah, yaitu nama Yahweh di situ, ya kan, dia nggak pakai itu sama sekali, karena mungkin memang audiens internasional.
dan nuansanya juga nuansa lebih pemikiran kritis kan ya, pemikiran dari bawah ke atas dan bukan dari pemikiran atas ke bawah, karena ini mungkin semacam kayak uh, ya itulah bahan yang dipakai untuk oleh Salomo untuk bicara dalam konferensi-konferensi seperti ini. Mungkin ya, kita nggak tahu secara pasti, just interesting aja untuk saudara tahu salah satu usulan orang. Anyway, saudara ya, lalu Ratu Sheba itu di pasal ke-10 datang kepada Salomo, dan saudara notice dalam pembicaraannya itu kedatangannya ini bukan simply untuk Salomo, tapi ini kedatangan yang terpusat kepada Allahnya Salomo. Saudara baca di pasal 10 ayat 1 ya. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, yang menarik saudara, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki dan seterusnya. Saudara, saya lompat ke kesimpulannya di pasal 10 ayat 9. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Saudara lihat, Ratu Sheba ini kalimatnya nggak main-main, saudara. Dia nangkep satu hal yang sangat-sangat penting, yaitu dia mengerti bingkai yang tepat untuk membaca kemegahan kerajaan Salomo. Itu juga bukan karena Salomonya, tapi karena Tuhan yang ada di balik kerajaan Salomo. Ya kan, saudara lihat itu kan ya. Tuhan Allahmu yang kupuji, yang telah berkenan kepadamu demikian. Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau. Ini Tuhan yang dibicarakan di balik itu, saudara. Dan of course ini hampir pasti ya, mungkin dia bisa mengerti sampai kayak begini karena Salomo yang menceritakan kepada dia. So, meskipun Salomo nggak sempurna, ya, ini sekarang balance point lebih positif ya. Kita juga dapat sections di mana Salomo itu berhasil dalam hal ini. Yaitu dia mungkin menghadirkan dirinya kepada Ratu Sheba itu bukan sebagai sumber daripada segala sesuatu ini, tapi sebagai simply saluran berkat Tuhan bagi bangsa-bangsa yang lain melalui dia. Saudara, kerajaan Israel dalam masa yang zaman keemasan ini ya, itu glorious bukan demi dirinya tok ya, tapi demi menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Sebagaimana Ratu Sheba itu jadi bisa mengenal Allah Yahweh, by the way, yang pakai huruf Tuhan semua besar itu kan nama covenant sekali, nama personalnya Allah, Yahweh gitu kan ya. Queen of Sheba bisa mengerti hal ini dari Salomo, suruh kalau bilang. Mereka melihat Salomo, mereka melihat Israel, dan mereka mengatakan, wow, dewa lu luar biasa gitu, saudara. Dan saudara sekali lagi think about bagaimana hal ini bisa diresepsi ya, bagi orang-orang yang ada dalam pembuangan, saudara. Karena saudara sekali lagi orang-orang dalam pembuangan itu mereka kehilangan negeri mereka kehilangan kejayaan bangsa ini. Mereka lewat daripada zaman keemasan itu, tapi lewat mereka membaca hal ini, di satu sisi kayak wah, coba bisa kembali ke dalam momen itu gitu ya, coba bisa kembali ke dalam zaman keemasan itu gitu. Tapi saudara lihat ya, ada satu message yang sedang mau ditawarkan di sini, yaitu misi kamu itu memang dari awal tuh bukan mulia demi kemuliaan loh, bukan gitu. Tapi kemuliaan itu adalah demi supaya bisa membawa bangsa-bangsa lain mengenal Allah lewat hidup kamu. Ya, dalam zaman Salomo itu lewat kemuliaan. Tapi sekarang bukan berarti misi ini nggak bisa dijalankan di Babel kan, di dalam pembuangan. Karena kalau misinya adalah demi bangsa-bangsa lain di sekitarmu, ya di Babel tuh nggak susah kan cari ketemu bangsa lain, langsung ketemu gitu, keluar rumah juga langsung ketemu gitu. And therefore ini kayak ada semacam kayak teguran ya, tapi juga encouragement, saudara ya, bahwa ternyata di dalam exile mereka kehilangan kejayaan ini, mereka kehilangan gambaran zaman keemasan ini, tapi mereka sebenarnya masih bisa melakukan misi awal mereka, karena penulis dengan sangat cakap ya menceritakan kenapa sih ada kemuliaan itu gitu. Kemuliaan itu tujuannya apa? Kemuliaan zaman kemasan Salomo itu tujuannya apa? Tujuannya untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain, bukan untuk demi Israel sendiri tok. Bukan untuk Israel nikmati sendiri tok. Ini satu momen yang sangat important ya dalam apa namanya bagi orang Israel yang dalam pembuangan ya, karena mereka jadi sekali lagi itu mereka ditegur, tapi mereka juga di-encourage, mereka juga menyadari, iya ya, saya tetap bisa menjalankan misi itu. Makanya saudara lihat Yeremia belakangan kan menulis kepada komunitas yang ada dalam pembuangan, kamu jangan mikirin soal kembali lah, kamu usahakanlah kedamaian bagi kota di tempat kamu tinggal, karena kedamaiannya adalah juga kedamaianmu. Nah, itu saudara teologi saluran berkat ini gitu, dan ini satu hal yang jadinya sangat bermakna ya buat orang-orang dalam zaman itu dan juga buat kita pada hari ini. Dan ini juga of course something yang very important buat kita juga pada hari ini, saudara, karena jadinya lewat ini kita jadi bisa lebih mengerti perjanjian baru sekali lagi. Pertama karena sekali lagi waktu saudara baca
setelah kebangkitan Tuhan Yesus, lalu para murid itu tetap request Tuhan Yesus untuk merestorasi kerajaan Israel, ya kita bisa lebih bersimpati sekarang. Ya kita biasanya kan nyanyiin mereka gitu, bodoh banget sih, kayak gitu masih minta kayak gitu, sebenarnya gitu ya. Enggak, saudara, tapi saudara bisa lebih bersimpati sekarang, saudara. Kenapa? Karena yang ada dalam gambaran kepala mereka waktu mereka request hal itu probably adalah kerajaan Salomo yang begitu megah, dan siapa yang nggak kepengen Israel balik ke dalam kemasan seperti ini. Dan kita juga bisa lihat ini bukan keinginan yang egois banget ya, karena seperti yang kita udah lihat, kekayaan dan kejayaan Salomo itu ada tujuan yang outward gitu, ada tujuan yang keluar, merefleksikan dan bahkan mengabarkan kebesaran Yahweh kepada bangsa-bangsa lain. So ini bukan something yang egois banget gitu. Tapi of course ya, di sisi yang lain saudara juga bisa ada hal yang kedua yang kita bisa tangkap ya waktu kita mengerti mengenai urusan Golden Age ini, yaitu waktu kita lebih satu bagian firman Tuhan di Perjanjian Baru ketika Tuhan Yesus sedang mengajar mengenai kerajaan Allah, lalu dia mengatakan kalimat, dan sesungguhnya yang ada di sini itu lebih daripada Salomo. Itu bobot daripada kalimat itu, saudara. Yang ada di sini, maksudnya dia ya, itu lebih daripada Salomo. Itu kita baru menangkap bobotnya dengan lebih full ya, lebih artinya apa itu ketika kita punya gambaran yang dari kitab Raja-Raja ini ya. Oke, saudara, ini masih banyak sebenarnya yang kita bisa bahas ya. Abis ini kita harus masuk ke dalam pemberhalaan Salomo ya, dan juga masih banyak ini, tapi ya kita udah kehabisan waktu. So minggu depan mungkin kita lanjutkan, atau enggak, saya nggak tahu Pak Biti bagaimana gitu, mungkin dia mau tukeran atau enggak, ya nggak tahu, tapi ya kita tunggu minggu depan atau minggu berikutnya aja gitu ya. Tapi untuk hari ini mungkin cukup sedemikian supaya kita ada waktu untuk membahas pertanyaan. Ini udah masuk 1, tapi kita tutup dulu dalam doa untuk bahan kita, lalu baru kita akan masuk ke dalam tanya jawab ya. Mari kita berdoa. Bapak juga kami bersyukur untuk satu waktu kesempatan untuk kami boleh dalam waktu ini kami boleh benar-benar kembali dan bergumul dengan teks Alkitab, Tuhan. Yaitu kami bukan cuma datang dan menuntut teks Alkitab untuk mengeluarkan hal-hal yang kami mau, tapi kami membiarkan teks Alkitab berbicara dari dirinya sendiri. Dan ini satu kesempatan yang ya kalau kami mau jujur seringkali mungkin sedikit dan jarang dan langka. Tapi kami minta Tuhan yang boleh menolong supaya kami boleh ada satu hati yang lebih, Tuhan, untuk mau membaca Alkitab, mau pakai waktu untuk membaca Alkitab, mau duduk dan bergumul dengan firman Tuhan. Supaya kami lebih mengerti kehendak Tuhan dan bukan terus-menerus cuma mencari kehendak kami. Kami minta Tuhan yang menolong setiap dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, saudara, satu pertanyaan yang sudah masuk saya akan bacakan. Bagaimana kita harus bersikap ketika kita sangat sulit mengerti ambiguitas dan kompleksitas ketika kita membaca Alkitab, supaya kita bisa mendapat kebijaksanaan penuh yang diutarakan dan diintegrasikan dalam Alkitab. Ya, pertanyaannya oke, saudara. Dalam arti gini ya, kalau saudara bergumul dengan ambiguitas dan kompleksitas, gitu, ya caranya adalah dengan saudara mengekspos diri saudara lebih banyak terhadap kompleksitas dan ambiguitas itu salah satu cara untuk bertumbuh, saudara. Ya, saya takutnya ya, saudara, seringkali kita itu susah untuk mengerti hal yang kompleks, kita susah untuk mengerti hal-hal yang ambigu, lalu kita itu merasa ada satu hal yang kurang dalam diri saya, yang saya mesti dapetin dulu, baru saya bisa menangkap kompleksitas dan ambiguitas ini. Ya, berarti kan saudara pikir kalau saudara udah punya sesuatu itu yang kompleks, nggak lagi jadi kompleks, yang ambigu nggak lagi jadi ambigu gitu kan. Ya itu bukan bergumul namanya, saudara, ya kan ya. Itu ya berarti nggak jadi kompleks lagi, itu jadi simplistik lagi, saudara. Tapi kan saudara lihat kan ya, maksudnya kita belajar untuk apa namanya, untuk mengerti atau untuk menangkap atau bergumul dengan kompleksitas ya dengan bergumul dengan kompleksitas. Kita nggak terlalu perlu apa ya, saudara, special knowledge gitu atau ilmu khusus dalam menghadapi kompleksitas. Nggak perlu, saudara. Saudara simply perlu bergumul dengan itu dan lama-lama saudara akan lebih terbiasa. Contohnya gini lah, saudara, paling gampang ya dalam kita kompleksitas ya. Dalam kita kompleksitas yang paling simpel lah. Kompleksitas jalan, saudara. Kompleksitas jalan. Dulu waktu kita kecil, ya sekali lagi saya pakai contoh ini kan ya, sudah pakai, saya waktu kecil, saudara. Saya nggak bisa bedain antara jembatan dan gunung.
Karena saya tahu sama-sama pokoknya naik lalu turun. Jadi waktu saya di dalam mobil sama papa mama saya naik ke jembatan, Saudara. Saya teriak kesenangan, "Hai, kita naik gunung," gitu ya. Ya masih kecil banget, Saudara. Ya mama saya ketawa lah gitu ya. Dia bilang, "Ini bukan gunung, nah ini jembatan." Saya tanya, "Apa bedanya?" Saya nggak bisa ngerti sekompleks itu, Saudara. Tapi lalu bagaimana caranya supaya saya bisa lama-lama lebih mengerti dan lebih menghargai dan lebih bisa tahu, oh iya ada jembatan, ada gunung. Gimana caranya, Saudara? Ya simply dengan menjalani jembatan dan gunung berkali-kali kan ya. Diajak lagi naik gunung sama mama saya, diajak lagi naik jembatan sama papa saya. Lama-lama saya nangkep gitu, oh iya ya ternyata ini beda ya. Itu bergumul namanya, Saudara, kalau kita mau bilang. Sometimes yang jadi masalah buat kita itu bukanlah bahwa ada masalah, tapi kita itu bikin masalah. Kita itu merasa, saya perlu sesuatu dulu ini, buat saya itu kayak naik level, atau saya naik kelas untuk saya bisa mengerti semua ini. Nggak harus sih, Saudara, nggak semua seperti itu. Ada sih yang kayak gitu, ada kompleksitas yang mungkin perlu kayak gitu, ada kompleksitas yang Saudara mungkin perlu PhD dulu untuk bisa mengerti. Tapi Alkitab kan nggak seperti demikian. Seperti yang kita tadi bilang, salah satu jurus yang paling gampang yang bisa dilakukan oleh semua orang adalah Saudara duduk dan membaca dan sabar. Saudara nggak setiap kali 1-2 ayat Saudara tanya apa maknanya buat gue, apa yang Tuhan mau katakan pada saya hari ini. Nggak selalu harus kayak gitu kan. Itu cara kebiasaan yang kita seringkali sudah nggak sadar terpatri karena kita kebiasaan hidup dengan renungan santapan harian yang setiap hari itu cuma bahas 10 ayat lalu ada praktikal ininya buat kita. Itu nggak salah sih, Saudara ya, bukan berarti nggak boleh sama sekali, Saudara. Tapi itu bahaya kalau itu jadi satu-satunya perspektif yang kita pakai waktu kita membaca Alkitab. Karena Alkitab sebenarnya, kita mau jujur, agak jarang memberikan momen-momen santapan harian yang 10 ayat jadi kayak gitu. Cukup jarang, Saudara. Dan kalau Saudara lihat bagaimana orang Yahudi menggunakan kitab suci mereka, ya, itu juga nggak caranya dengan kayak begitu. Mereka itu sampai menghafal, mereka mengulang berkali-kali gitu kan ya. Mereka mengunyah, merenungkan, itu kata merenungkan dalam bahasa Ibrani itu seperti mengunyah, Saudara. Mengunyah terus seperti sapi memamah biak gitu. Lama-lama Saudara bisa ngerti, lama-lama Saudara bisa menghargai kompleksitasnya. Kompleksitasnya nggak hilang, Saudara. Tapi lama-lama Saudara yang lebih terbuka untuk menghadapi kompleksitas. Lama-lama Saudara itu tahu bahwa jalan ke satu tempat itu nggak harus cuma pokoknya belok kiri, lalu belok kanan, lalu belok kiri, lalu habis itu di luar itu Saudara udah nggak bisa lagi. Gitu. Terlalu susah buat saya. Tapi lama-lama Saudara tahu dengan sendirinya somehow gitu, waktu Saudara jalan ke situ tuh, oh ya, lu lewat ini ya, perempatan ini, ketemu lampu merah yang itu seberang Indomaret yang kayak gini, lalu Saudara bisa somehow, oke. Kompleks Saudara, benar-benar kompleks, tapi Saudara bisa, dan orang Saudara aja ngomong, oh iya, gue tahu. Indomaret yang itu kan, iya Indomaret yang itu. Kenapa, Saudara? Karena Saudara pernah menjalani. Dan yaitu yang kita seringkali perlu punya ya, kesiapan atau kesabaran untuk menjalani momen-momen waktu yang lama itu. Ya, kita itu seringkali pengen cari itu kan ya. Saya juga sering pakai contoh ini. Kita seringkali pengen cari, kita pikir pengetahuan Alkitab itu seperti peta, Saudara. Ya, peta. Jadi Saudara bisa tahu, bisa lihat langsung dari atas gitu, jelas. Jalan ini namanya apa, sepanjang berapa gitu ya. Ini ada gedung apa segala. Saudara, kita seringkali kepengen pengetahuan Alkitab itu seperti itu. Which is fine sih, bukannya itu nggak boleh nggak ada sama sekali ya. Tetap ada juga gitu, kita bisa belajar strukturnya, kita bisa belajar. Tapi itu nggak bisa menggantikan pengetahuan yang Saudara punya ketika Saudara itu main sepeda di daerah itu tiap hari waktu kecil. Saudara, kalau Saudara main sepeda di daerah kompleks Saudara gitu ya, waktu Saudara kecil ya, terus setiap hari main gitu. Lalu suatu hari ada orang datang tanya gitu, orang luar gitu. Nah, jalan ABCD di mana ya, Nak ya? Saudara mungkin nggak bisa jawab loh, Saudara. Karena Saudara nggak tahu jalan itu namanya apa. Bisa nggak tahu loh. Tapi Saudara sangat mengenal daerah tersebut. Saudara tahu kalau Saudara mau ke warung A, ada beberapa alternatif jalan. Yang jalan ini ada anjing galaknya. Yang jalan ini ada apa namanya? Ada seru lewat rumput gitu ya. Ada jalan yang ini lewat warung dan sebagainya. Saudara punya pengenalan. Kenapa? Karena Saudara lewatin terus tiap hari. Pengenalan seperti ini yang sebenarnya kalau kita mau bilang kan pengenalan yang lebih indah ya, Saudara. Kayaknya pengenalan orang dalam. Sekali lagi, Saudara, saya bukan menghina pengenalan peta, bukan. Tapi pengenalan peta itu pengenalan orang luar. Orang luar kalau mau mengunjungi daerah, dia pakai peta. Orang dalam itu nggak perlu peta.
Dan terus terang peta ya oke lah, ada gunanya. Tapi peta itu bukan pengetahuan yang paling ultimat. Pengetahuan yang dihasilkan dari kita itu sehari-hari menjalani, ya, sehari-hari kita mengikuti, sehari-hari kita menghidupi, ya itu lain, saudara. Dan itu yang saya rasa nggak bisa digantikan dengan cara selain saudara duduk dan pakai waktu untuk membaca Alkitab dan bergumul dengan teks Alkitab. Nggak bisa digantikan. So itu nggak perlu satu knowledge khusus ya, nggak perlu satu bakat khusus, nggak perlu, saudara cuma perlu waktu. Dan itulah yang seringkali kita paling nggak mau kasih kepada Tuhan ya. Kita maunya segala sesuatu instan, kita mau segala sesuatu ini. Tapi saya harap lewat kita sharing-sharing keindahan Alkitab seperti ini, makna-maknanya, penggambaran-penggambarannya, saudara lebih bisa tergiur ya untuk pakai waktu untuk baca Alkitab dan bergumul dalam Alkitab. Dan saya harap kita someday kita bisa jadi orang-orang yang mengenal Alkitab seperti kita mengenal daerah tempat kita dulu waktu kecil main sepeda. Alangkah indahnya ya kalau kita bisa kayak gitu saudara dengan Alkitab.